Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani. Saya dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan hukum agraria yang termasuk nasional dan internasional dalam tugas hukum agraria. Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton atau melihat video presentasi saya. Mungkin saya akan melanjutkan dengan penjelasan yang saya tahu dalam jurnal yang saya ketahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum agraria. Baik, yang pertama hubungan tanah dengan negara, masyarakat dan perseorangan. Masyarakat dan perseorangan, para ahli yang mendasari diri dari hukum, alam percaya bahwa secara kodrati untuk melangsungkan hidup seseorang memerlukan pemilihan atas sesuatu. Jika seseorang telah dipenuhi memilikinya, maka hidup akan menjadi lebih tertib karena tidak ada alasan lagi untuk saling mengganggu. Nah, selanjutnya tanah. Tanah menurut aliran ini merupakan salah satu objek pemilikan baik oleh perseorangan maupun masyarakat. Negara bukan sebagai pemilik atau privat atas tanah. Jadi perseorangan maupun masyarakat itu dan negara bukan negara yang memiliki atas tanah atau privat di dalam tanah. Dan atas tanah pun dalam manusia yang alami. Thomas Aquinas sebagai dikutip oleh Iman Soetikjo menemukan alasan-alasan yang mengapa orang yang lebih suka suatu memilikinya sendiri, sehingga tidak perlu menyerahkan suatu itu pada orang lain, karena jika suatu pada diri sendiri maka tidak akan terjadi kekacauan. Jadi Iman Sutejo menemukan alasan-alasan itu. Setiap orang lebih suka suatu menjadi miliknya sendiri. Jadi hak yang atas dia miliki seperti tanah itu hak yang dia miliki sendiri. Itu yang lebih suka seperti sendirinya, kayak privat. Ya, itu hak privat perseorangan. Nah, selanjutnya tahap terhadap tanah tak bertuan atau tanah yang masyarakatnya hukum yang diduduki oleh warga masyarakat terjadi sebagai bagian sifat keteraturan pola pemilikan tanah di individual. Yang pertama, penjemputan atas hak. Nah, penjemputan atas hak itu individu atas tanah oleh negara yang berdasarkan undang-undang merupakan gambaran kuatnya pengakuan hak individu atas tanahnya. Menurut pendapat aliran hukum alam, memang tidak tampak tegas dalam pengertian bahwa negara tidak dapat memiliki tanah yang dalam pengertian memiliki agendom yang berisi kekuasaan. Jadi mutlak atas tanah, namun negara dapat menguasai tanah untuk kepentingan publik berlainan dengan paham yang dianut hukum alam. Nah, yang seperti Ulpianus dan Vecting sebagai dikutip oleh Ronald Z. Titarlu menyatakan bahwa negara berdasarkan hukum hubungan khusus dapat memiliki tanah walaupun semua sifatnya memiliki tanah itu dipergunakan untuk umum. Nah, terus yang dimaksud dengan juga res publica. Hubungan hukum yang terjadi pada terdapat sifat pemilikan maupun penguasaan. Nah, yang kedua implement. Nah, tesnya adalah terhadap tanah yang digunakan langsung oleh negara dapat dimiliki. Negara juga mempunyai kewenangan untuk mengatur tanah yang digunakan untuk umum yang dipandang dalam memberi manfaat lebih dibandingkan lebih oleh masyarakat. Nah, dan yang selanjutnya itu yang kedua itu hubungan tanah dengan otonomi daerah. Nah, dasar hukum yang dapat dipergunakan dalam mengatur masalah tanah di Indonesia adalah pasal
Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya. Nah, dari pemakan dari sil pasal tersebut baru dapat dipahami dari keseluruhan maksud dan tujuannya. Nah, secara teoritik, kepentingan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran dan tujuannya, rakyat merupakan dasar bagi kekuasaan tanah dan oleh negara. Secara tegas dinyatakan bidang pertahanan harus dikuasai oleh negara demi terciptanya kemakmuran rakyat. Nah, 7. Kemakmuran rakyat tidak dapat tercapai jika suatu sama lain tidak mempunyai persamaan persepsi tentang bagaimana hidup yang baik. Atau makmur itu berkaitan dengan tanah hidup yang baik memerlukan pola keteraturan. Agar pola keteraturan dapat dijelma perlu adanya kecakapan atau kekuasaan. Kekuasaan ini diberikan pada negara yang berorganisasi masyarakat. Contoh seperti kependudukan yang mempunyai adat itu memiliki hak atas keadatannya, seperti tanah yang dimiliki oleh pemerintah atau kekuasaan dia sendiri, seperti adatnya sendiri. Itu bisa dikuasai oleh adatnya sendiri, atau kekuasaan tersebut memiliki kelompok sendiri gitu. Nah, selanjutnya penjabaran pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 dituangkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Selengkapnya berbunyi atas 1. Yang pertama itu atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dengan tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Jadi yang terkandung di dalamnya antara air, bumi, dan ruang angkasa itu juga termasuk kekayaan alam yang sepenuhnya dimiliki oleh negara dan juga organisasi masyarakatnya. Dan yang kedua, hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk yang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Dan selanjutnya menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang selanjutnya menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 3. Wewenang bersumber dari hak penguasaan dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai besar-besaran kemakmuran rakyat, arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan adil dan makmur. Nah, 4. Hak menguasai dari negara tersebut atas pelaksanaannya dapat dikuasai kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Nah, menurut ketentuan nasional, ketentuan pemerintah dari penjabaran tersebut jelas bahwa negara dan pihak kuasa diberi kekuasaan oleh rakyat tidak untuk memiliki atau mempergunakan tanah semata-mata untuk keperluannya sendiri. Jadi hak dari tanah, air, bumi, tanah, dan ruang angkasa itu hak milik masyarakat, dan negara diberikan kekuasaan dalam mengelola tanah, air, dan ruang angkasa itu bukan semata-mata untuk dirinya sendiri atau untuk keperluannya dia sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan kedaulatan yang adil dan makmur. Dan selanjutnya deskripsi permasalahan tanah di daerah pemerintahan otonomi yang luas atas tanah kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan kabupaten kota dalam rangka memenuhi sebagaimana rumusan dalam UU PA.
Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan kabupaten kota dalam pelayanan pertahanan adalah: pertama, di bidang pertanian, banyak tanah-tanah yang pertanian dikuasai melampaui batas, sehingga muncul tuan-tuan tanah, sedangkan di lain pihak, banyak petani yang tidak mempunyai tanah atau tanahnya sempit. Di samping itu, banyak di bidang-bidang tanah eh, pertanian yang dikuasai oleh atau dimiliki oleh bukan petani. Bahkan terdapat lahan pertanian yang lebih dialihfungsikan. Jadi kebanyakan yang sekarang beredar bahwa eh, tanah atau perluasan pertanian itu kebanyakan tuan-tuannya itu tidak memikirkan seberapa pentingnya masyarakat dalam mengeksplorasi dari hmm, tanah tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf jika ada yang salah atau suara saya nggak jelas. Saya akan berikan materinya di bawah ini. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.